Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuat jaringan lokal menggunakan media nirkabel radio wireless outdoor. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah jaringan lokal menggunakan media nirkabel atau WLAN menggunakan radio wireless indoor. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memperluas lagi jaringannya supaya bisa saling terkoneksi ke semua jaringan yang sama walaupun jaraknya bisa lebih dari 5 km. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada topologi berikut ini. Bisa kita lihat pada topologi berikut ini menggunakan topologi jaringan WLAN point to point. Sebelumnya kita sudah membuat sebuah jaringan WLAN pada rumah A, namun di sini menggunakan radio wireless indoor karena memang cakupannya atau jangkauannya dalam skup yang kecil atau satu rumah saja. Nah, pada kasus berikut ini kita akan menyebarluaskan lagi jaringannya walaupun di sini jangkauannya bisa mencapai minimal 5 km. Jaringan ini bisa menghubungkan antar rumah. Di sini bisa dilihat terdapat rumah B dan rumah A. Nah, rumah B dan rumah A ini jaraknya sekitar 5 km. Pada rumah B, di sini terdapat koneksi internet, lalu kemudian terdapat server. Nah, rencananya kita akan membuat jaringan supaya internet yang ada di rumah B bisa disebarluaskan ke rumah A, sehingga setiap perangkat yang ada pada rumah A yang terhubung pada jaringan ini bisa terkoneksi ke internet. Lalu kemudian PC server yang ada pada rumah B, kemudian di sini terdapat web server yang nantinya bisa diakses atau melayani seluruh klien yang ada pada rumah A yang terhubung pada jaringan yang sama. Misalnya nanti laptop ini melalui web browser bisa membuka halaman web labcom.com. Begitu juga dengan handphone, begitu juga dengan tab. Nah, bisa kita lihat di sini untuk modem atau ISP atau internetnya memiliki IP address 192.168.10.254, prefiknya 24. Lalu kemudian di rumah B juga terdapat PC server dengan IP 192.168.10.1, prefik 24, sehingga subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kemudian gateway-nya akan terhubung ke alamatnya modem atau ISP 192.168.10.254. Lalu kemudian untuk DNS-nya ini akan dimasukkan IP dari server itu sendiri, yaitu 192.168.10.1. Lalu kemudian untuk domain name, nama web servernya labcom.com. Lalu kemudian untuk menyebarluaskan rumah B ini akan dipasang radio wireless outdoor yang akan difungsikan sebagai access point atau memancarkan dengan menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz. Lalu kemudian SSID-nya akan kita konfigurasi dengan nama rumah B. Lalu kemudian untuk keamanan kita berikan password WPA2PSK, yaitu passwordnya kita isikan misal di sini admin 1234. Lalu kemudian untuk DHCP-nya kita disablekan. Kemudian berikutnya kita ke rumah A. Untuk sinyal yang dipancarkan oleh rumah B ini melalui radio wireless outdoor akan ditangkap oleh radio wireless outdoor pada rumah A. Nah, radio wireless outdoor pada rumah A ini akan difungsikan sebagai station bridge, artinya menangkap sinyal yang dipancarkan dari rumah B dengan menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz. Lalu kemudian sinyal yang ditangkap atau paket data yang ditangkap akan diteruskan melalui radio wireless indoor yang berada di rumah A yang difungsikan sebagai access point atau memancarkan dengan menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz. Di SSID-nya rumah A. Kemudian untuk bisa masuk ke jaringan ini
akan diberikan password admin 1234, DHCP-nya disablekan. Nah, lalu kemudian siapa saja klien yang berada di rumah A, di sini ada laptop 1 dengan IP 192.168.10.2/24. Lalu kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya di sini dimasukkan alamat IP dari modem atau internet 192.168.10.254 sehingga nanti laptop ini bisa terkoneksi ke internet. Lalu untuk DNS-nya di sini akan dimasukkan alamat IP dari server sehingga bisa membuka halaman web server labcom.com yaitu 192.168.10.1. Kemudian untuk handphone, untuk IP address-nya 192.168.10.4, prefix-nya 24. Untuk gateway-nya dihubungkan ke internet, lalu kemudian untuk DNS-nya dihubungkan ke server. Kemudian untuk tab 1, IP-nya 192.168.10.4, prefix-nya 24, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya akan dihubungkan ke alamat internet. Kemudian untuk DNS-nya akan dihubungkan ke alamat PC server. Nah, setelah semuanya terkoneksi sehingga nanti klien-klien yang ada pada rumah A ini satu bisa terkoneksi atau mendapatkan internet, kemudian yang selanjutnya bisa terkoneksi dengan PC server sehingga bisa membuka laman web server labcom.com. Baiklah, selanjutnya mari kita merancang dan mengkonfigurasinya melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Mari kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat jaringan lokal menggunakan nirkabel. Di sini terdapat radio wireless indoor, lalu kemudian terdapat 3 klien yang terhubung ke jaringan SSID rumah A. Nah, sesuai dengan yang direncanakan pada topologi sebelumnya, kita akan menghubungkan jaringan yang berada di rumah A dan di rumah B walaupun jarak tempuhnya sekitar 5 km. Mari kita mulai saja. Kita ambil di sini radio wireless outdoor-nya yang di rumah A, kita pilih yang home router ini. Untuk radio wireless yang ini nantinya akan difungsikan untuk menangkap sinyal yang dipancarkan oleh radio wireless outdoor rumah B. Kita berikan dulu identitasnya untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi. Radio wireless outdoor ini akan difungsikan sebagai menangkap sinyal, berarti station bridge, menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz. Kemudian selanjutnya radio wireless outdoor ini kita hubungkan ke radio wireless indoor dengan menggunakan kabel LAN tipe Stridge. Rumah A perangkatnya sudah terhubung, sudah selesai. Selanjutnya kita membuat perangkat-perangkat yang berada di jaringan rumah B. Di antaranya terdapat internet atau modem. Kita ambil router tipe 2811, kemudian kita klik awan. Kemudian namanya kita ganti, misalnya ISP atau internet. Kemudian kita ambil radio wireless outdoor untuk rumah B, home router. Kemudian kita berikan identitasnya untuk radio wireless outdoor ini. Radio wireless outdoor ini akan difungsikan sebagai access point atau memancarkan sinyal menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz. Kemudian SSID-nya rumah B, kemudian passwordnya misalnya admin 1234. Di sini untuk passwordnya bebas ya. Kemudian untuk DHCP-nya kita disablekan.
Berikutnya kita ambil server, kemudian kita berikan identitas pada server ini. Untuk server ini IP-nya seperti yang sudah direncanakan, yaitu 192.168.10.1 prefix 24, maka subnet masknya 255.255.255.0. Kita berikan dulu ID untuk internet. Untuk IP-nya misalnya di sini 192.168.10.254 prefix 24, maka subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kembali lagi kita ke server IP-nya 192.168.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kemudian untuk gateway-nya kita masukkan alamat IP dari ISP atau modem 192.168.10.254 supaya server ini bisa terkoneksi dengan internet. Lalu kemudian untuk DNS-nya kita masukkan alamat IP dari servernya sendiri 10.1. Kemudian untuk domain name-nya kita berikan nama misalnya labcom.com. Berikutnya kita akan menghubungkan dari ISP ke radio wireless outdoor. Kita gunakan kabelan tipe cross, masuk ke portnya internet pada radio wireless outdoor rumah B. Lalu kemudian radio wireless outdoor rumah B kita akan hubungkan ke server dengan menggunakan kabelan tipe crossover. Jaringan pada rumah B sudah terpasang perangkatnya. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu untuk servernya. Kita akan memasukkan IP servernya, kemudian dan layanan apa saja yang disediakan oleh server ini. Kita klik servernya, kemudian desktop, kemudian IP-nya kita isikan secara manual. Maka pilih statik, kemudian IP-nya kita masukkan 192.168.10.1, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya IP dari modem atau internet atau ISP 192.168.10.254, kemudian DNS servernya 192.168.10.1, alamat dari servernya itu sendiri. Kemudian untuk layanan yang disediakan oleh server ini, untuk web servernya kita ke HTTP, kemudian pada baris ke-5 klik edit, kemudian nama di sini misalnya diganti. Untuk yang Cisco Packet Tracer ini bebas apa saja, misal kita ketikkan lab komputer, kemudian klik save, yes, kemudian DNS-nya kita isikan. Nah, ini di on kan supaya nanti halaman web servernya aktif. Kemudian namanya seperti yang sudah direncanakan tadi, labcom.com. Adresnya alamat dari IP servernya 192.168.10.1, kemudian add, kemudian save. Nah, konfigurasi untuk server selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi modem atau ISP atau internet. Kita klik ISP internet, kemudian klik lagi, klik CLI, ini ketikkan no. Kemudian untuk memulai kita klikkan enable atau enak, kemudian conft atau konfigurasi terminal. Kita masukkan berikutnya apa yang akan dikonfigurasi, yaitu interface FA00. Kemudian IP address-nya seperti yang sudah direncanakan pada topologi, yaitu 192.168.10.254. Untuk prefix-nya /24, maka subnet mask-nya 255.255.0. Kemudian untuk mengaktifkannya ketikkan no sh. Sekarang jadi berubah warna hijau, sebelumnya tadi warna merah. Kemudian exit.
Kemudian kita akan membuat simulasi untuk internetnya. Kita masukkan nanti alamat dari Google, yaitu 8.8.8.8. Kita ketikkan interface loopback 0. IP address Google-nya kita masukkan di sini 8.8.8.8. Subnet masknya 255.255.255.255. Exit. Ya, untuk konfigurasi modem atau ISP selesai. Kemudian kita ketikkan write untuk menyimpan supaya tidak terhapus hasil konfigurasi kita. Ya, kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless outdoor yang ada di rumah B dan di rumah A supaya ini bisa saling berkomunikasi. Kita klik radio wireless outdoor rumah B. Kita ke GUI, kemudian di setup sesuai dengan yang sudah direncanakan tadi memancarkan, maka dipilih access point. Di sini wireless AP, kemudian save setting, kemudian kita ke wireless. Ya, dipilih kita yang 2,4 GHz pita frekuensinya, kemudian SSID-nya bisa kita ubah menjadi rumah B. Kemudian untuk yang 5 GHz-nya bisa kita disablekan. Ini juga kita disablekan. Kemudian untuk passwordnya di wireless security yang 2,4 GB kita pilih yang WPA 2 personal. Diisikan di sini passwordnya admin 1234. Kemudian save. Kemudian close. Kemudian kita akan mengkonfigurasi radio wireless outdoor yang berada di rumah A. Kita klik, kemudian kita ke GUI. Nah, kemudian karena ini difungsikan untuk menangkap sinyal yang dipancarkan oleh radio wireless outdoor rumah B, maka kita pilih di sini sebagai wireless media bridge atau station bridge ini. Kemudian kita save setting. Ya, bisa kita lihat di sini sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi perangkat-perangkat yang berada di rumah A, dari mulai laptop, smartphone, kemudian tablet. Kita lengkapi dulu identitasnya di sini. Gateway laptop kita isikan alamat IP dari internet supaya bisa terkoneksi internet, lalu kemudian untuk DNS-nya kita isikan IP dari server supaya bisa membuka laman web labcom.com. Kemudian smartphone, kemudian yang tab. Kemudian kita konfigurasi yang laptop, IP configuration. Nah, untuk default gateway-nya kita isikan alamat dari modem atau internet, kemudian DNS-nya alamat IP server. Untuk yang smartphone sama, kita konfigurasi ulang. Kita tambahkan default gateway-nya alamat modem atau internet, DNS servernya alamat server. Kemudian ke tab tablet, default gateway-nya kita arahkan ke alamat internet. Kemudian untuk DNS servernya kita masukkan alamat dari server. Ya, untuk konfigurasi sudah selesai. Selanjutnya mari kita uji coba hasil konfigurasinya, apakah perangkat atau device yang berada di rumah B sudah bisa berkomunikasi dengan rumah A. Lalu kemudian apakah semua perangkat ini sudah terkoneksi dengan internet. Kita ke server terlebih dahulu, ke desktop, kemudian kita ke command prompt. Kemudian kita coba ketikkan alamat dari internetnya, alamat Google yaitu ping 888. Ya, server sudah terkoneksi dengan internet. Lalu kemudian kita coba ping ke alamat dari laptop yang berada di rumah A 10.2. Ya, bisa ya. Kemudian titik 3 ke handphone. Ya, bisa ya. Kemudian titik 4 ke tablet. Ya, bisa ya.
Nah, kemudian selanjutnya kita coba perangkat yang ada di rumah A atau klien-klien ini. Misal untuk laptop, apakah bisa menghubungi server? Kita ke web browser. Kita coba buka halaman web labcom.com. Ya, bisa ya. Laman labcom.com yang berada di server sudah bisa dibuka di laptop yang berada di rumah A. Kemudian kita cek apakah sudah mendapatkan internet laptop ini. Ya, bisa juga ya. Laptop sudah terkoneksi ke internet. Kemudian smartphone, kita cek apakah sudah bisa terkoneksi dengan internet. Ya, bisa. Kemudian apakah bisa membuka laman web labcom.com. Ya, bisa ya. Selanjutnya kita ke tab. Kita cek apakah sudah terkoneksi internet. Ya, bisa ya. Kemudian apakah bisa membuka laman web labcom.com. Ya, bisa juga ya. Nah, sekarang rumah A dan rumah B sudah bisa saling terkoneksi walaupun jaraknya 15 km. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk menghubungkan jaringan antara rumah B dan rumah A menggunakan point-to-point nirkabel. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.